Hai, aku Imelda, aku dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan aku mengajak kalian semua untuk berkeliling menyusuri lembah cerita, hutan imajinasi, juga meneguk air dari dalam sungai Iksi. Karena pastinya haus karena habis keliling-keliling tadi. Oke, aku mau sedikit cerita dulu. Aku ini salah satu orang yang suka banget baca novel, dan sesibuk-sibuknya aku pasti luangin waktu untuk baca novel. Tapi semenjak pandemi si virus imut dan lucu ini bertamu ke Indonesia, kemudian pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah yang harus banget pakai internet. Aku jauh lebih sering menyibukkan diri dengan bermain media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan YouTube ketimbang baca buku. Makanya aku bener-bener ngerasa bersalah banget sama buku yang selama ini jadi teman terbaik aku, jadi tempat curhat aku, dan sekarang aku malah ninggalin dia gitu aja. Nah, waktu aku tahu kalau Rumah Cermat ini ngadain acara yang ada kaitannya sama buku, makanya aku rasa, wah iya, aku harus ikut. Karena selain aku mau kalian tahu kalau ada buku yang keren-keren banget, aku juga mau menebus kesalahan aku terhadap buku yang akhir-akhir ini udah jarang banget aku temenin. Oke, di kesempatan kali ini aku akan ajak kalian menggeluti satu cerita dalam dua buku yang menjadi satu, yaitu novel duologi Padang Bulan dan Cinta Dalam Gelas. Buku ini tuh salah seorang novelis ternama Indonesia yang karyanya sudah diakui oleh para pecandu literasi di dunia lewat satu buku yang berjudul Laskar Pelangi. Tentu udah tahu kan siapa? Yap, bener banget, Andrea Hirata. Lelaki kelahiran 24 Oktober ini lagi-lagi membuat para pembacanya tenggelam lantas hanyut di dalam setiap kalimat yang dirangkainya menjadi sebuah cerita dengan pemikiran yang luar biasa. Nah, pertama dari judul, aku sampai sekarang belum ngerti kenapa Andrea Hirata ini milih judul Padang Bulan untuk buku yang ini. Dan itu masih jadi misteri banget buat aku. Tapi kalau kita lihat covernya, ini ada kayak ilustrasi pohon, kemudian di belakangnya ada bulan, juga ada dua burung yang saling berhadapan. Dari sini aku ambil kesimpulan bahwa berarti ini mewakili cerita salah satu tokoh yang ada di sini. Nanti deh aku kasih tahu siapa. Duologi yang dimaksud di sini itu benar-benar duologi karena ini itu dalam satu buku memuat dua judul. Jadi ini masing-masing adalah cover depan, gak ada cover belakangnya, gak kayak biasanya buku-buku yang kita tahu kayak gini, kemudian belakangnya ada covernya. Ini depan belakang, ini cover depan. Jadi ini ada dua judul dan ini benar-benar unik banget. Karena yang aku tahu, biasanya penulis-penulis pada umumnya membuat dua seri buku atau duologi buku ini dalam jangka waktu yang berbeda atau jangka waktu yang gak bersamaan. Juga bukunya dipisah. Tapi ini benar-benar bukunya menyatu dan hanya satu, jadi kita nggak usah ribet ambil buku yang kedua kalau buku pertama udah kita selesai baca, jadi tinggal ini selesai tinggal baca yang ini. Jadi ini benar-benar keren banget. Nah, yang pertama buku berjudul Padang Bulan ini setebal 254 halaman, yang kedua setebal 270 halaman, dan ini itu adalah buku terbitan yang pertama di Juni 2010. Dan aku juga berterima kasih banget sama Kak Dewi Indasari yang udah kasih kepercayaan aku buat bawa pulang buku ini untuk aku gulutin ceritanya, yang dibelinya tanggal 9 Desember 2010. Wow, dan aku menyesal banget untuk beli buku ini di tahun itu karena usia aku masih 6 tahun dan aku belum kenal sama sekali sama yang namanya novel, ya kan? Oke, lanjut bahas covernya. Untuk aku sendiri, untuk orang awam sepertiku, pertama kali lihatnya aja aku tuh udah bener-bener jatuh hati sama ini, sama bukunya ini. Karena aku lihat yang pertama, Padang Bulan, terus nggak sengaja lihat belakangnya, loh kok kebalik. Karena kalau kita posisinya begini, yang seperti ini akan bertolak belakang, jadi ini benar-benar bawa kesan yang wah banget. Aku juga beruntung bisa baca buku yang terbitan pertama ini, karena terbitan selanjutnya bukunya itu dipisah, nggak disatukan kayak gini. Untuk isinya sendiri, buku yang pertama yang berjudul Padang Bulan ini mengisahkan seorang bocah perempuan berusia 14 tahun, masih kelas 6 SD yang harus rela putus sekolah. Putus sekolah kelas 6 SD. Dan
mengambil alih seluruh tanggung jawab keluarganya demi menyambung hidup. Kira-kira kenapa ya? Kisah sedih anak perempuan ini diselingi oleh kisah seorang laki-laki yang kalut akibat memperjuangkan cintanya dengan seorang perempuan. Nah, kira-kira berhasil nggak ya si laki-laki ini memperjuangkan cintanya sampai mendapatkan si perempuannya? Pokoknya kalau kalian mau tahu, kalian bisa langsung bungkus bukunya, bawa pulang, kalian gelutin ceritanya, karena ini benar-benar menarik banget. Aku juga rekomendasiin buku ini ke kalian yang suka banget sama tantangan, karena di buku ini kita ditantang untuk bertahan di dua kisah orang yang berbeda. Kisah seorang anak kecil, juga kisah seorang laki-laki. Dan kita juga dituntut untuk konsentrasi penuh dalam baca buku ini kalau nggak mau pusing atau lupa sama alur yang sebelum-sebelumnya. Novel kedua, Cinta Dalam Gelas. Waktu aku lihat covernya ada 4 orang perempuan di sini, dan aku langsung ambil hipotesis kalau kayaknya ini tuh keluarga si perempuan, keluarga si bocah perempuan tadi deh, yang namanya Enong itu. Bisa jadi ya. Judulnya di sini, kalau yang tadi Padang Bulan aku masih bingung, tapi di sini aku sedikit gak bingung karena Cinta di Dalam Gelas yang dijadikan judul di sini juga diulang lagi di halaman 11. Di mana di sini cinta di dalam gelas itu merupakan satu ungkapan atau satu sebutan terhadap kopi, secangkir kopi yang menampung cinta di antara orang tuanya dari bocah perempuan yang tadi, yang sudah berbeda alam tentunya. Jadi semacam kerinduan yang gak bisa dituntasin lagi. Pokoknya ini tuh bener-bener mengharu biru. Oke, jadi ini cukup adil kalau menurut aku, karena di buku pertama ini lebih ke kisah si laki-laki yang namanya Ikal yang memperjuangkan cintanya dengan seorang perempuan, dan di yang kedua, di novel yang kedua ini menceritakan atau covernya itu lebih ke kisah bocah perempuan yang namanya Enong ini. Jadi ini benar-benar adil sih, nggak memihak satu pihak gitu. Novel kedua, si Enong sudah menjadi seorang perempuan dewasa, kemudian semesta mempertemukannya dengan seorang preman pasar, juga dengan seorang grandmaster catur ternama dari Georgia. Kok bisa ya mereka ketemu? Makin penasaran kan? Makanya langsung aja kalian beli bukunya di online shop atau di toko buku terdekat. Tapi kita semua harus ingat, kita harus malu kalau harus beli buku bajakan. Juga kalau pinjam di perpustakaan juga boleh banget, perpustakaan terdekat, tapi harus dikembalin juga. Aku sendiri memang dari dulu sudah mengidolakan Andre Hirata ini sebagai penulis yang menurut aku punya gaya tulis yang khas, karena diksi-diksi yang beliau tampilkan di sini benar-benar genit dan metaforanya menggigit. Wow. Ini waktu kita buka bukunya pertama, ini ada review dari pembaca buku Andre Hirata yang menyebutkan juga, yang mengakui bahwa Andre Hirata ini punya gaya tulis yang khas, kayak menertawakan kepedihan, memarodikan tragedi, mengkritik tanpa menjadi sakarsi. Wow, Andre Hirata ini benar-benar keren banget. Pokoknya akan ada banyak banget petualangan atau sensasi petualangan yang kalian dapetin kalau kalian baca buku dan terus berkarya, dan jangan lupa untuk terus baca buku. Oke, kalau kalian suka dengan videonya silahkan ketik tombol like. Juga kalau ada krisar atau kritik dan saran boleh langsung disampaikan lewat komentar, karena krisar dari kalian akan sangat membantu dan membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum.